Dan biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus tawan seluruh roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami siap dengan firman Tuhan untuk kami melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Betul Yesus dahsyat. Amin. Yesus dahsyat dalam setiap hal. Ya tidak pernah saudaraku yang kasih tidak dahsyat pada hal-hal yang tertentu. Segala hal yang terjadi bawah kolom langit ini dia dahsyat. Kita tinggal 3 hari lagi. Kita masuk dalam kotak yang terkecil dan kita memberikan suara bagi anggota dewan tingkat kabupaten, kota, bahkan provinsi, pusat, dan juga pemilihan DPD pusat dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita berdoa supaya pemilu ini aman dan damai. Itu bisa terjadi kalau saudara berdoa. Itu bisa terjadi kalau saudara berdoa. Kalau saudara tidak berdoa, walaupun aparat semua saudara di tempat-tempat tertentu, tapi bisa saja kalau Tuhan izinkan terjadi, bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi kita semua inginkan supaya pemilu kita aman dan damai. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih, kita tetap berbicara tentang tema apa saudara? Hidup di hadapan Tuhan Allah dengan tidak bercela. Saudara bisa bilang amin? Amin. Saudara, ini hari-hari percepatan Tuhan. Tuhan semai-mai kedatangannya. Ini waktu kedatangan Tuhan sangat cepat. Ini dia sudah ada di depan pintu. Alkitab katakan di Wahyu, dia segera datang, sudah ada di depan pintu. Kita tidak bisa main-main lagi dengan hidup yang menghambat kita, hal-hal yang menghambat hidup kita, baik roh, jiwa, dan tubuh kita, sehingga kita tidak akan masuk melalui pintu yang sempit. Pintu sempit itu banyak orang berusaha untuk masuk, tapi Alkitab katakan sedikit orang saya yang masuk. Yakinkan bahwa saudara dan saya yang pasti masuk. Amin. Amin. Pasti kita masuk. Yes. Tapi kalau saudara pasti masuk, saudara tidak pernah berdoa, tidak ada satu dengan Tuhan, tidak ada punya komunikasi dengan Tuhan, karena firman Tuhan berkata Allah bergaul dengan orang yang apa? Takut akan Tuhan, dan perjanjiannya akan diberitahukan bagi kita. Haleluya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nona dan nyong, saudara, berusaha untuk kita harus berjuang untuk masuk. Berjuang untuk masuk, saudara. Karena betul-betul pintu itu sempit. Karena pintu itu adalah ukuran Kristus itu sendiri. Itu sebabnya kalau Kristus itu kudus, saya percaya saya dan saudara juga harus kudus dalam seluruh hidup, baik roh, jiwa, dan tubuh kita harus kudus. Haleluya. Dan saya percaya saudara, hari-hari terakhir ini saudara, orang Kristen hidup kudus bukan untuk mendapatkan keselamatan. Sekali lagi, orang Kristen hidup hidup kudus bukan untuk mendapat keselamatan. Tetapi keselamatan adalah anugerah Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma bagi saya dan saudara. Mari kita lihat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 kalau tidak salah, tolong bacakan. Bapak Lus, tolong bacakan lagi kita. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang membanggakan diri. Ya, jadi saudara jangan bilang tetapi itu sumber tobat, itu lahir baru, itu melayani. Jadi itu jangan atur betal. Saudara, hidup ini harus diatur. Alkitab mengajarkan kita bahwa semua hal, semua hidup ini
baik untuk hidup yang sekarang ini maupun hidup yang akan datang, semua diatur oleh Tuhan. Dan aturan itu kalau kita langgar, pasti kita kenal hukuman. Pasti kita kenal hukuman, saudara. Dan saya katakan bagi salah satu hamba Tuhan, memang ganjaran itu selalu ada bagi orang yang berbuat kesalahan. Tapi kalau orang yang sedang berbuat kesalahan, tidak mungkin ada ganjaran datang kepada setiap kita. Sebab kalau saudara takut ganjaran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam melakukan firman Tuhan. Tapi kalau saudara mau dihajar oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan, saudara lebih baik berbalik secepatnya, lalu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 kalau tidak salah, ayat yang ke-14 dia bilang apa? Ibrani 11 ayat yang ke-14. Coba Ibrani. Ibrani 11 ayat yang ke-14 kalau tidak salah. Coba buka. Oh bukan. 12 ya. Bacakan. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa dan dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepada orang yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Yang dia katakan bahwa ganjaran itu membawa, coba cari sebentar ya. Ibrani 12 Iya. ayatnya yang ke-7 dan 8. Iya. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ibrani 12 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Terus. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Siapa itu Bapa segala roh? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Supaya kita hidup. Terus. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Terus? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, kalau ganjaran itu datang bagi saudara dan saya disebabkan kalau ada pelanggaran, bertobat dari pelanggaran itu, lalu kita kembali kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita tidak berbuat kesalahan, kita mendapat Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Siapa di sini yang suka penyakit? Tapi kalau penyakit datang, saudara, itu Tuhan luaskan untuk saudara harus hadapi. Amin. Itu ganjaran buat saudara. Mungkin saudara malas berdoa, Tuhan kasih kesempatan. Mungkin usaha saya saudara tidak berkati, Tuhan kasih ganjaran bagi saudara. Karena saudara fokus dalam usaha sampai saudara lupa Tuhan, lupa berdoa, lupa hubungan dengan Tuhan. Saudara, Tuhan luaskan terjadi sesuatu itu ada maksud tertentu. Jadi semua ganjaran itu jangan saudara berpikir bahwa itu mendatangkan kecelakaan bagi saudara, tapi itu mendatangkan kebaikan bagi saudara. Itu mendatangkan saudara punya iman makin kokoh, teguh berdiri di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita. Bayangkan kalau saudara tidak salah, kalau orang fitnah saudara, rasa sakit atau enggak? Sakit. Kalau saudara, orang lain mendustai saudara, lalu pada akhirnya saudara didustai, dan setelah saudara karena mereka menipu, pada akhirnya saudara ingin untuk dia harus kembalikan apa yang dia, kalau dia tidak kasih kembali, malah dia ancam kita kembali. Sakit atau enggak? Sakit saudara. Jadi kadang-kadang kita malu terhadap orang yang sebenarnya harus malu terhadap kita.
Tapi kebanyakan lagi zaman ini manusia begitu saudara. Mereka berbuat dosa tapi mereka beriang-riang di atas menyampaikan firman untuk terus membela hidup mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, mari kita baca sama-sama firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita baca bersama-sama. Untuk saya bisa sampaikan bagi kita semua. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 dan ke-16. Mari kita baca karena cuma 2 ayat saja. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan membaca secara bersama-sama. Saya hitung sampai hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Sebab aku kudus, saudara. Di sini ada pedoman luhur yang ditegaskan dengan alasan-alasan yang kuat. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Siapa yang bisa hidup kudus? Pertanyaannya. Siapa yang bisa hidup kudus? Saya percaya saya bisa. Amin. Kalau saya tidak bisa, saudara, bagaimana saya mau mengajarkan saudara untuk bisa? Kalau saya bisa, saudara pasti bisa. Amin. Karena firman Tuhan bilang begini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, sehingga semua orang yang mendengarkan mereka diselamatkan. Bisa saudara bilang amin? Amin. Dan kalau saya bilang saya bisa hidup kudus, saya bisa hidup tak bercela, saya yang sebagai pengajar kebenaran saya harus tegakkan itu dalam hidup. Berarti dalam hal ini, dalam segala sesuatu mungkin ada pikiran yang salah, tapi saya cepat berdamai. Mungkin saya punya kata-kata yang tidak bagus, saya cepat berdamai. Mungkin saya punya perbuatan membuat orang lain jadi kepahitan, saya cepat berdamai dengan Tuhan. Itu sebabnya terima Tuhan Yesus satu kali, tapi bertobat berkali-kali sampai Tuhan datang. Itu pertobatan tidak pernah henti-henti. Amin. Amin. Begitu saudara. Jadi saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun itu dituntut Tuhan. Dituntut Tuhan keras. Ditegaskan dengan alasan-alasan demikian. Ada 3 alasan saudara untuk kita bisa hidup kudus. Alasan yang pertama, alasan yang pertama saudara yang kasih, berdampak anugerah Allah dalam panggilan kita. Jadi ada hal yang berdampak saudaraku yang kekasih. Hal yang berdampak karena Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang kudus. Sekali lagi, Tuhan yang panggil saya dan panggil Bapak Yeremia, panggil kita semua Tuhan yang kudus. Malah Tuhan yang kudus panggil kita yang tadinya tidak kudus. Setelah Dia kuduskan kita, lalu kita tidak bisa hidup kudus. Pasti bisa karena kita punya Tuhan itu kudus. Amin. Biasanya kalau saudara pacaran, pada satu ketika atau sampai saudara menikah, memang kamu dua muka sama. Bisa saudara mengerti hal itu? Bisa kasih. Bisa. Memang kalau abang lihat nona ibu memang. Haleluya. Saudara, jadi kalau kita tetap mirip dengan kita, hidup bersama dengan Tuhan, hidup bergaulkan dengan Tuhan kita, intim dengan Tuhan, saya percaya keintiman itu dari Tuhan yang kudus itu bisa jadi kudus bagi diri kita. Saudara bisa bilang amin? Amin saudara, bisa. Karena kalau saudara inginkan untuk saudara kudus, lalu saudara tidak bisa kudus, Tuhan yang bohong. Karena firman Tuhan kata, hendaklah kamu kudus karena aku
kudus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Oh, tidak bisa sempurna, Pak. Pendeta Bapak Gembala tidak bisa sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan Allah saja. Sudah. Artinya saudara yang kasih, Tuhan itu mampu untuk menyempurnakan hidup saya dan saudara. Yang penting ketaatan saudara kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan sesungguhnya, saudara. Alasan yang pertama, saudara, kita dipanggil Allah dalam panggilan kita yang kudus, dalam panggilan yang kudus. Nah, kita lihat saudara dalam Efesus pasal yang ayat yang ke-16 itu, Efesus ayat yang ke-16. Bukan Efesus, tadi pembacaan kita 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Tolong tampilkan bagi saya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat yang ke-15, dia katakan bagaimana? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil saya dan saudara. Siapa di sini tidak yakin bahwa dia tidak dipanggil oleh Tuhan? Kalau saudara tidak dipanggil oleh Tuhan, tidak mungkin saudara ada di sini. Tapi saya yakini bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan, makanya kita ada di sini. Dia yang panggil kita kudus. Dia panggil kita kudus, saudara. Efesus 1 ayat yang keempat. Efesus 1 ayat yang keempat ini, teman-teman. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Ya, jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Jadi sebelum Allah memilih saudara, sebelum saudara dipilih oleh Tuhan, Tuhan sudah pilih saudara sebelum ada dalam kandungan. Tuhan telah menetapkan engkau. Dalam alam roh Dia telah menetapkan engkau. Pada saat dimana engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau percaya kepada firman Tuhan, engkau melakukan firman Tuhan, pada saat itu Yohanes 1 ayat yang ke-4 yang ke-12 digenapi bahwa setiap orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau kita anak Allah, Allah itu kudus, anak-anaknya kudus atau enggak? Kudus, saudara. Kalau anak-anak tidak kudus atau bilang begini, oh Bapak itu luar biasa kudus, kenapa sih Pak kudus begini? Hidup sembarangan begini, saudara. Kenapa sampai saudara, artinya ini bukan saudara, ini bukan suatu power, tapi saudara, kenapa sampai waktu sudah Gibran ini dia bergandengan dengan apa? Prabowo. Kenapa orang senang sekali? Kenapa? Karena dia menunjukkan apa yang papanya kerjakan, dan dia akan melanjutkan apa yang papanya kerjakan. Amin. Dia bisa karena apa bapaknya bisa. Ini bukan kampanye dalam nama Yesus. Haleluya. Itu sebabnya contoh lagi. Kenapa anak saya Rahel bisa? Karena bapaknya juga bisa. Saya tidak pandai berbicara, saudara. Saya tidak pandai berbicara. Saya orang yang gagap. Saya seringkali katakan bahwa saya orang yang gagap dan saya tidak bisa berdiri di depan orang banyak. Karena biasa berdiri di depan orang banyak, kaki tangan keringat. Nah, kalau keringat itu mau bicara apa? Mau pikir kakak, kampung babar. Banting kaki baru kampung babar sambung. Tapi hari ini Tuhan yang memanggil, Tuhan sanggup untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Beberapa minggu saya tidak ada di sini karena ada masalah yang perlu kita selesaikan di tempat pelayanan. Dan saudara lihat Ibu Maria dan juga Ibu Ena tidak ada di sini karena masalah-masalah pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini kita tidak, hidup ini telah dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang biasa itu sampilan, tapi yang utama itu pekerjaan Tuhan.
Itu sebabnya karena satu orang itu berharga di hadapan Tuhan. Surga bersorak karena satu orang yang bertobat. Itu sebabnya kalau yang sudah bertobat, kalau kita tidak jaga mereka, mereka akan kembali, mereka akan binasa 2 kali daripada sebelum mereka bertobat. Alkitab bilang begitu, saudara. Hai orang-orang Farisi yang munafik, kamu berjalan mengelilingi laut, mengelilingi darah untuk mentobatkan satu orang saja pun. Tapi setelah itu, setelah dia bertobat, kamu jadikan dia neraka 2 kali. Itu sebabnya kita tidak bisa main-main, saudara. Tidak bisa main-main, saudara. Berbuat salah bilang salah, benar bilang benar. Haleluya. Jadi Tuhan itu baik. Amin. Amin. Tetapi dalam terjemahan yang lain, saudara, dia bilang ini, setiap laki-laki di antara kalian harus tahu bagaimana hidup bersama istrinya dengan cara yang menyenangkan hati Allah dan manusia. Jadi suami istri, saudara, harus tahu bagaimana saudara harus jaga keutuhan saudara sehingga menyenangkan Tuhan. Karena saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan kalau mulai melenceng saja, mulai berpikiran salah, mulai ambil ikut pikiran punya mau, ikut kedagingan punya mau, pasti pelayanan pasti akan tidak bertahan, saudara. Bahkan rumah tangga degar baik, saudara, hari-hari terakhir saudara jangan anggap biasa, saudara harus betul-betul suami istri terbuka dan sangat-sangat terbuka. Tidak bisa, suami tidak bisa pegang istri punya HP, suami istri punya HP tidak bisa suami pegang. Itu ada penipuan dalam. Harus bisa semua terbuka. Jangan saudara bikin kunci sampai orang tahu buka kunci sampai saudara. Itu ada kebohongan, ada dusta di dalamnya, saudara. Kalau sampai perbuatan suami dan istri tidak tahu, ini istri sebenarnya apa, saudara? Karena istri dan suami itu nalurinya, saudara, nalurinya itu pasti ada. Bisa terasa bahwa ini betul suami punya langkah sudah tidak bagus, ini betul punya istri punya langkah sudah tidak bagus. Itu sepatnya, saudara. Kenapa sampai Hawa makan buah? Adam ada tidur di rumah? Tidak, Adam sama-sama, tapi Adam lambat untuk apa? Mencegah istrinya untuk berdialog dengan iblis. Sehingga waktu dia buat itu bagus, dia petik itu buah, lalu dia makan. Setelah dia makan, dia serahkan kepada siapa? Suami tercinta yang biasanya pakai yang atau di tempat yang kemarin saya pesan, saudara, dia panggil dia begini, beta pemain tua. Lalu beta bilang ini, saya bisa robah keseng. Kalau panggil main tua berarti main muda nanti pasti ada. Robah panggil, cara panggil dia istri. Lalu dia mulai, ya beta punya istri. Kemarin saya kembali tanya, dia masih panggil saya istri atau panggil? Saya dia panggil nama saja. Saya apa yang penting panggil nama. Yang penting panggil dengan jujur. Haleluya. Mari kita panggil kita punya istri. Sebab biasa dalam pacaran, saudara panggil segala macam cara. Jangan sampai saudara panggil saudara punya istri itu panggil dia punya nama, sedangkan panggil orang punya istri panggil yang dan sebagainya. Panggil cinta dan sebagainya, saudara. Itu salah, saudara, menempatkan kata-kata kepada orang lain. Itu sangat memuji. Dan bisa saja saudara laki-laki bisa langsung, saudara, dia mungkin jalan umum dia bisa jalan tegak karena ada yang puji saya, karena di rumah saya ada yang puji. Ya saudara, hari terakhir tidak tinggal diam. Karena apa? Ini setan pun tidak akan berhenti bekerja. Iblis sementara berjalan mengaum-ngaum untuk mencari apa? Mangsanya untuk dapat ditelan. Dan saya percaya dia tidak dapat telan semua orang. Pasti kita yang kuat dalam Tuhan, pasti kita tetap dibentengi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga keluarga kita tetap utuh. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, saudaraku yang kasih, berdasarkan perintahnya adalah ada tertulis. Jadi saudara, semua perintah ini kenapa kita bisa buat? Karena memang tertulis. Ada tertulis. Segala sesuatu yang tertulis itu, saudara,
Itu kalau kita lakukan pasti bisa. Karena begini, segala di dalam wahyu kalau semua perkataan nubuatan ini tidak boleh ada yang tambah, tidak ada yang kurang. Harus betul-betul sesuai dengan itu. Kalau saudara tambah, saudara akan mendapat hukuman. Saudara kurang, pasti akan mendapat hukuman. Jadi semuanya ada tertulis, saudara. Yang tadi saya sudah bacakan tadi dalam firman Tuhan itu dalam 1 Petrus itu, 1 Petrus. Tolong 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ke 1 ayat yang ke-15 dan 16 itu. Jangan itu biar tetap dia muncul begitu, saya cepat. Kalau saya nanti jam 12 lewat belum selesai. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada tertulis kan? Mari kita lihat apa yang tertulis, saudara. Mari kita lihat apa yang tertulis sehingga kita betul-betul, saudara, betul-betul kita dalam firman Tuhan Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-44 sampai 45, lalu Imamat 19 ayat yang kedua. Tolong Bapak Banus bantu saya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang bergeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Iya. 9 ayat yang ke-2. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapusan dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela. Kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Amin. Tertulis atau enggak? Semua yang tertulis itu diharuskan untuk kita lakukan. Karena tertulis, ya kita bisa berdalil lagi bahwa semungkinkah Pak kita kudus. Saudara, Roh Kudus diberikan bagi saudara untuk menolong saudara, untuk membawa saudara untuk terus hidup dalam kekudusan. Setiap orang yang hidup dalam dituntun oleh Roh adalah anak Allah. Setiap orang yang dituntun oleh keinginan sendiri adalah anak-anak duniawi ini, saudara. Jadi ini penting sekali bagi kita. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan teladan Kristus, kuduslah kamu, saudara. Berdasarkan teladan Kristus, Yesus itu kudus, saudara. Dia tidak bercatat. Dia waktu dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu kan kudus kan? Roh Kudus. Lalu pada saat itu saudara, Maria menyimpan itu semua di dalam hati, bahwa anak yang kamu kandungkan itu adalah dari Roh Kudus. Berarti dia kudus. Dia dalam kandungan saja sudah kudus. Sampai dia lahir dia tetap kudus. Haleluya. Bahkan karena kekudusannya, dia bisa membayar saudara dan saya lunas. Dia bayar saudara dan saya bukan dengan uang tunai, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darahnya sendiri, saudara, dengan nyawanya sendiri. Nah, kita lihat ini baik-baik supaya kita mengerti, saudara, bahwa ini hal yang sangat penting bagi kita untuk kita tidak bisa main-main. Sebab kalau kita main-main, saudara, ini salah bagi kita sendiri, dan pada akhirnya, saudara, kita tidak akan sampai kepada tujuan hidup itu. Haleluya. Jadi tujuan orang Kristen hidup untuk hidup kudus karena ia tidak mau menyia-nyiakan penebusan Kristus yang sudah dianugerahkan kepadanya. Jadi saudara, mari kita sebagai orang Kristen jangan mau menyia-nyiakan anugerah yang Yesus telah mati bagi kita. Dia mati dalam kekudusan, dan dia mau supaya saudara dan saya juga hidup dalam kekudusan, sehingga darah kekudusannya itu menyucikan saudara.
Bayangkan untuk menebus saudara dari dosa, itu dia harus tebus. Sebab umat Israel imam pada saat masuk ke dalam bait Allah setahun sekali, mereka bukan bawa darah mereka sendiri, tapi bawa darah korban untuk bisa menguduskan diri mereka sendiri dan menguduskan umat Israel. Tapi Yesus masuk untuk menguduskan saudara dan saya, untuk menyelamatkan saya. Ustaz, dia bawa diri sendiri dan dia punya darah sendiri untuk menebus saya dan saudara. Mari kita lihat dalam 1 Petrus ini ayat kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19. Coba tolong bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara. Terus ayat selanjutnya, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. iya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus itu darah anak domba yang tidak bercela. Dia bawa darahnya sendiri untuk mendamaikan saya dan saudara dengan Bapa di sorga. Sehingga saya dan saudara yang sudah didamaikan oleh Bapa di sorga, jangan kita yang telah dimerdekakan, jangan kita pakai kemerdekaan itu salah gunakan untuk kita hidup dalam dosa. Tapi biarlah kita hidup dalam kebenaran dan terus kita dihidupkan oleh kebenaran, saudara. Karena saudara, kalau kita bicara kebenaran, bicara pertobatan, orang tidak bertobat lagi, berarti saudara ini sudah saat dimana Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-14 kalau tidak salah. Wahyu pasal 22. Coba kita lihat Wahyu. Orang jahat makin jahat itu. Sebentar ya. Barang siapa berbuat jahat, ya, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Jadi ada dua pilihan di situ. Barang siapa yang cemar terus berbuat cemar, barang siapa yang berbuat jahat terus berbuat jahat, dan barang siapa yang hidup benar terus dia melakukan kebenaran, dan siapa yang hidup dalam ketulusan terus mengerjakan ketulusan dalam hidup saya dan saudara. Saya percaya kita semua mau mengerjakan kekudusan dalam hidup saya dan saudara. Kekudusan itu merupakan, saudara, perbuatan-perbuatan kita yang nantinya kita menghadapi hadapan Tuhan. Itu kita di hadapan Tuhan kita pakai lenan halus, lenan putih halus yang berkilo-kilo kita pakaikan itu. Itu perbuatan-perbuatan hidup kita. Amin. Ya, perbuatan kekudusan kita, perbuatan kebenaran kita, itu dipakaikan untuk kita masuk dalam pesta perkawinan anak domba yang sudah tidak lama lagi akan terjadi di mana? Di awan-awan. Haleluya. Jadi Mama Susan tenang saja, terus berdoa supaya tidak mengalami mati tubuh, tapi diubah dan ketemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan permai. Waktu ini kapan? Sudah tidak lama lagi. Dia akan datang sebagai mempelai sorga. Kristus sebagai mempelai sorga. Saya dan saudara mempelai perempuan yang siap untuk diubah dan ketemu dengan Tuhan. Sebabnya kita terus hidup dalam kekudusan. Amin. Amin. Haleluya. Kita tidak bisa main-main. Kita harus serius dengan Tuhan. Iya. Karena begini saudara, camkanlah hidup kudus bukan pilihan bagi orang Kristen. Sekali lagi, hidup kudus bukan pilihan bagi orang Kristen. Hidup kudus adalah cara hidup orang-orang Kristen yang telah mengalami anugerah penebusan Kristus. Saudara bisa bilang amin? Amin. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa hari yang terakhir ini Tuhan inginkan untuk kami hidup
roh, jiwa, dan tubuh kita tidak bercacat celah. Dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-23 dia bilang apa? Tolong satu kekasih baca. Sementara main musik jalan ke sini, tolong satu kekasih baca untuk kita semua. 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi saya membaca saudara, semoga Allah damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Seluruhnya ini berarti manusia terdiri dari 3 unsur yang besar, roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ada tadi saya katakan itu betul atau betul? Firman Tuhan telah tercatat itu, saudara. Dan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Semua Tuhan sudah sangat singkat. Jadi kalau ada marah dengan mama, cepat damai dengan mama. Yang suka nama, suka bikin orang tua marah-marah, pokoknya berusaha mau apa bikin aku supaya dia mau marah-marah. Lalu saudara, kalau saudara sudah bikin tak mau masih marah-marah, mau bilang mau siapa lagi? Mama ini usahakan yang marah, sabar mama. Bisa saling menunggu satu sama yang lain. Itu kegunaannya saudara. Keluarga yang hidup dalam Tuhan. Amin. Keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang mau melakukan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.